Perkenalkan, nama saya Dian Karo, NIM 1810416739, kelas pagi C, jurusan manajemen, mata kuliah yaitu perilaku organisasi, dosen pengampu yaitu Bapak Adi Mursalim SEMM. Di sini saya akan menjawab yaitu soal ujian tengah semester. Soal nomor 1 yaitu, apa yang Anda ketahui tentang perilaku organisasi? Jelaskan alasan pentingnya mempelajari ilmu perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Alasan pentingnya yaitu mempelajari ilmu organisasi yaitu untuk memahami sebuah bentuk perilaku yang dimana kemudian terjadi di dalam sebuah organisasi. Hal ini akan dapat memiliki artian bahwa perilaku dari sebuah organisasi akan dapat diharapkan untuk mengerti terhadap segala macam bentuk perilaku yang dimana baik bagi anggota maupun dari organisasi itu sendiri. Yang berikutnya alasannya yaitu melakukan peramalan akan bagaimana bentuk kejadian yang akan terjadi. Kemudian melakukan pengendalian akan bentuk perilaku di mana kemudian terdapat di dalam sebuah organisasi. Nah, itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk mempelajari suatu perilaku organisasi. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa perlunya memahami aspek manusia dalam organisasi dan sebutkan faktor penyebab perbedaan perilaku individu dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Kemudian kepribadian. Kepribadian sebagai cara dengan mana individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Bentuk-bentuk kepribadian pada akhirnya mempengaruhi perilaku organisasi. Yang ketiga yaitu kemampuan. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan kemampuan yang terstruktur untuk mengeksploitasi kinerja-kinerja yang menghasilkan produktivitas. Yang keempat yaitu pembelajaran atau belajar. Belajar adalah proses perubahan yang relatif konstan dalam tingkah laku yang terjadi karena adanya pengalaman atau latihan. Yang kemudian sikap. Sikap merupakan faktor yang harus dipahami agar dapat memahami individu lain. Dengan saling memahami sikap individu, maka organisasi dapat berjalan dengan baik. Yang keenam yaitu persepsi. Merupakan suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan stimulus lingkungan. Yang ketujuh yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja mempengaruhi produktivitas atau kinerja karyawan. Semakin puas individu tersebut dalam bekerja, maka akan betah dalam organisasi tersebut. Yang kedelapan, stres. Stres dapat mengakibatkan tidak sinkronnya mental dan fisik individu, yang bisa menyebabkan menjadi tidak produktif individu tersebut dalam organisasi. Nah, nilai merupakan salah satu unsur penting dalam perilaku organisasi. Ini ada soal yang ketiga yaitu nilai merupakan salah satu unsur penting dalam perilaku organisasi. Sebutkan nilai-nilai apa saja yang harus dibangun dalam keterlibatan Anda sebagai anggota himpunan mahasiswa manajemen dan jelaskan alasan dari jawaban tersebut. Nah, di dalamnya tersirat 3 unsur utama yaitu proses kognisi, proses belajar, dan proses pemecahan persoalan atau proses pemilihan perilaku.
Nah, nilai-nilai yang tersebut adalah yaitu proses koneksi, proses belajar, dan proses pemecahan persoalan atau pemilihan perilaku. Nah, alasan mengapa kita perlu mempelajari perilaku organisasi yaitu kita mendapat pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan penghayatan spiritual mahasiswa agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta berkontribusi pada daya saing bangsa. Yang kedua yaitu manfaat yang didapatkan itu pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan masyarakat madani dan yang demokratis, berkeadilan, dan berbasis pada partisipasi publik. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa, kognisi personal sosial. Nah, itu adalah manfaat dari perilaku organisasi ketika kita mengikuti kegiatan yaitu himpunan mahasiswa manajemen atau HIMAM. Soal yang keempat yaitu salah satu faktor yang paling penting dalam suatu organisasi adalah komunikasi yang dibangun antara anggota organisasi. Komunikasi apa saja yang Anda bangun dalam ketertiban Anda sebagai anggota organisasi, sebutkan organisasi yang Anda ikuti, dan bagaimana bentuk komunikasinya, faktor apa saja yang membuat gagalnya suatu komunikasi. Nah, di sini yaitu salah satu faktor yang paling penting dalam komunikasi, yaitu kita harus selalu berkomunikasi dengan organisasi kita tersebut agar ketika kita merencanakan suatu proyek atau suatu kegiatan, kita dengan mudah untuk melaksanakannya. Organisasi yang saya ikuti, misalnya saya mengikuti organisasi yaitu PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Nah, di sini kami sering mengikuti kegiatan yaitu baksos, acara pasca dan ulang tahun PMK tersebut. Ya, kami sering melakukan komunikasinya itu melalui media sosial, yaitu seperti WA dan kemudian rapat. Faktor apa saja membuat gagalnya suatu komunikasi? Yang membuat gagalnya suatu komunikasi yaitu terkadang tidak adanya kesadaran dari masing-masing anggota. Nah, itu adalah faktor kegagalannya, yaitu kurang kesadaran. Selanjutnya yaitu soal yang kelima, jelaskan unsur-unsur pokok organisasi. Unsur-unsur pokok organisasi yang pertama yaitu personal atau men. Anggota organisasi adalah sebuah unsur yang sangat penting karena memiliki peran dan tingkatan masing-masing. Tanpa adanya personal, maka sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik, apalagi mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu kerjasama atau teamwork. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam organisasi agar tujuan dari sebuah organisasi tersebut bisa terlaksana dengan baik. Setiap anggota harus bekerja sama dalam melakukan tugas serta tanggung jawabnya. Kerjasama juga sangat dibutuhkan dalam organisasi agar hasil yang diinginkan lebih cepat terwujud. Yang ketiga yaitu tujuan bersama. Tujuan adalah sasaran atau target yang akan dicapai dalam sebuah pembentukan organisasi. Yang selanjutnya yaitu peralatan. Tujuan dalam organisasi memerlukan peralatan sebagai sarana dan prasarana agar bisa dicapai. Yang kelima yaitu lingkungan. Faktor lain yang tidak kalah penting demi tercapainya sebuah tujuan yang dibuat organisasi dalam lingkungan adalah lingkungan. Lingkungan ini mencakup beberapa bidang seperti sosial, budaya, politik, peraturan yang berlaku, ekonomi, hingga masalah anggaran. Yang keenam yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam juga tidak kalah penting sebagai salah satu unsur
dalam sebuah organisasi yang dibentuk. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam yaitu, silahkan buka link ini dan tonton video ini sampai selesai. Nah, pertanyaannya yaitu, judul dari video tersebut. Judulnya yaitu mengenal perilaku organisasi. Siapa nama dosen yang berbicara dalam video tersebut dan dari mana dosen tersebut? Nama pembicaranya yaitu Ratih Purbasari, berasal dari dosen administrasi bisnis. Kemudian topik apa saja yang dijelaskan oleh dosen tersebut dalam video tersebut? Topik yang dijelaskan yaitu tentang pengertian organisasi dan perilaku organisasi, pentingnya studi perilaku organisasi, yang ketiga perilaku organisasi sebagai studi interdisipliner, yang keempat yaitu ruang lingkup perilaku organisasi. Studi perilaku organisasi kemudian menghampiri persoalan individu-individu dan kelompok seperti yang dijelaskan di atas dengan berbagai disiplin ilmu, antara lain psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Multidisiplin ilmu yang dipakai dalam studi perilaku organisasi intinya dimanfaatkan agar menolong kita lebih paham tentang hakikat sistem dan nilai-nilai kemanusiaan atau masalah manusia. Dengan asumsi setelah memahaminya, kemudian kinerja sebuah organisasi dapat ditingkatkan oleh aktor organisasi. Perilaku organisasi mendorong kita untuk menganalisa secara sistematik dan meninggalkan intuisi. Studi sistematik melihat apa hubungan dan berupaya menentukan sebab dan akibat serta menarik kesimpulan berdasarkan bukti ilmiah. Sementara intuisi adalah perasaan yang tidak selalu didukung penelitian. Model perilaku organisasi yaitu tingkatan individu, karakteristik bawaan individu dalam organisasi, tingkatan kelompok, dinamika perilaku kelompok, dan faktor-faktor determinannya. Yang ketiga itu tingkatan organisasi, faktor-faktor organisasional yang mempengaruhi perilaku. Nah, pertanyaan yang terakhir itu apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video tersebut? Manfaat yang dapat diperoleh yaitu kita bisa mengetahui tentang pengertian organisasi dan pentingnya studi perilaku organisasi dan ruang lingkup perilaku organisasi. Ini sangat membantu ketika kita terjun di dalam dunia manajemen. Sekian jawaban ujian tengah semester dari saya. Terima kasih.